Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, berasal dari SMA Swasta Islam Said Naum. Pada kesempatan kali ini, kami berada di dalam tim kontra. Dewan juri yang terhormat, kami menolak mosi bahwa Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Karena menurut kami, hal ini ataupun kebijakan ini tidak menyelesaikan akar dari masalah pendidikan. Akan tetapi, kebijakan ini hanya memindahkan beban biaya dari hari ini ke masa yang akan mendatang. Pendidikan seharusnya menjadi investasi negara terhadap rakyatnya. Bukan awal dari kehidupan dewasa yang dimulai dengan pinjaman ataupun hutang. Dan juga, pendidikan bukan sekedar biaya, melainkan investasi sumber daya manusia terbesar dan paling strategis. Dengan adanya sumber daya manusia unggul, dapat memutus rantai kemiskinan dan bersaing dengan negara global. Akan tetapi, jika kita melihat fakta sekarang, kalau student loan diberlakukan, ini bukan malah memutus rantai kemiskinan, akan tetapi menunda rantai kemiskinan dan juga melanjutkannya. Maka daripada itu, hal tersebut justru bertentangan dengan esensi pendidikan. Baik, kami lanjut kepada argumen pertama. Menurut kami, program ini bukanlah memudahkan ataupun menyelesaikan akar dari masalah pendidikan. Akan tetapi, hanya memindahkan beban. Karena jika tadi yang disampaikan oleh pihak pemerintah bahwasanya ada bunga yang proporsional, walaupun sudah diatur oleh lembaga keuangan, ini dapat menjadi pemberatan ataupun ini dapat memberatkan para pengguna program tersebut. Karena kewajiban mahasiswa yang seharusnya belajar dan juga mengembangkan diri malah harus ditambah dengan kewajiban membayar hutang. Bukankah ini menunjukkan bahwa ini bukan penyelesaian akar dari masalah, akan tetapi malah menimbulkan masalah baru? Lalu argumen selanjutnya, kebijakan ini berpotensi menjadi ladang bisnis para petinggi universitas. Mereka berebut menaikkan biaya untuk dapat meraup keuntungan besar. Hal ini dapat menjadi ancaman serius jika memang program ini tetap berjalan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma para petinggi yang mencari keuntungan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan kembali tujuan awal daripada program studi loan ini. Dan dengan ini pula dapat menjadi masalah tunggakan yang tidak terbayar secara benar. Lalu kita lanjut kepada argumen terakhir. Indonesia belum mempunyai pasar kerja yang cukup stabil. Karena pasar tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh upah minimum regional ataupun UMR yang relatif rendah. Dan juga tidak semua lulusan langsung memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang memadai. Ironisnya, jika kita melihat fakta lapangan, banyak dari mereka yang sulit menemukan ataupun mendapatkan pekerjaan. Bahkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Dan juga kita melihat bahwa angka pengangguran di Indonesia relatif tinggi. Sehingga dengan demikian resiko gagal bayar ataupun penunggakan dapat sering terjadi. Oleh karena itu, negara ataupun pemerintah harusnya tidak pelit ataupun tidak ragu untuk mengalokasikan dana besar untuk sektor pendidikan. Dan juga negara tidak perlu mencari keuntungan saat rakyat sedang menempuh pendidikan. Karena ketika akses pendidikan mudah, maka akan terbentuk sumber daya manusia yang unggul. Sehingga dapat bekerja secara produktif. Dan dengan itu, mereka dapat mengembangkan ataupun dapat mengembalikan investasi itu dalam bentuk pajak maupun daya saing dalam produksi ataupun global. Maka kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah program ini bukan memudahkan ataupun menyelesaikan akar dari masalah pendidikan. Namun hanya memindahkan beban ataupun tanggungan di masa depan. Nyatanya masalah utama pendidikan di Indonesia adalah akses dan kualitas. Bukan sekedar ketersediaan dana talangan. Negara yang baik tidak membuat generasi mudanya memulai hidup dengan utang. Tetapi membantu mereka membangun masa depan tanpa dibebani ketakutan finansial. Lalu selanjutnya, tim pemerintah menawarkan jalan menuju pendidikan. Tetapi di ujung jalan itu, mereka meletakkan tagihan. Negara
seharusnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun masa depan, bukan memulai masa depan dengan beban finansial. Karena pendidikan adalah hak dan investasi bangsa, bukan utang individu. Maka dengan itu kami menolak mosi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.